Film ini dibuka dengan pemandangan kota yang sangat megah yang bernama San Francisco. Gabungan antara San Francisco dan Tokyo. Terlihat di sudut kota tersebut terdapat sebuah geng yang kelihatannya sedang berlangsung pertarungan robot mini. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Yama dengan robotnya yang bernama Little Yama, dan ia pun berhak memenangkan uang taruhannya. Setelah yang melontarkan tantangan berikutnya, tiba-tiba dari balik kerumunan seorang anak remaja mengajukan diri dengan robot yang dia buat sendiri. Awalnya anak ini ditertawakan dan disuruh pulang tuh. Tapi karena mampu membayar uang taruhannya, akhirnya Yama bersedia melawannya. Anak remaja ini bernama Hiro Hamada dan robotnya bernama Megabot. Pertandingan pun dimulai dengan 2 pukulan saja. Megabot terpotong menjadi beberapa bagian dan Little Yama kembali memenangkan pertarungan. Tapi di sini Hiro Hamada meminta untuk tarung ulang. Ya, dengan alasan ini adalah pertarungan pertamanya. Di pertarungan ulang inilah Hiro memperlihatkan kekuatan Megabot yang sesungguhnya. Di sini Yama marah dan lalu merebut Megabot dari Hero. Di sini beruntung Tadashi datang menyelamatkan Hero. Si Tadashi ini adalah kakaknya Hero nih guys. Mereka pun berupaya kabur dari sana. Sementara Megabot menghajar Yama untuk melepaskan diri lalu menyusul Hero. Diketahui sendiri Hero ini merupakan anak yang sangat jenius dan ia bahkan menyelesaikan SMA-nya di usia yang cukup muda di umur 13 tahun. Dalam upaya meloloskan diri ternyata patroli polisi malah menghadang hingga mereka akhirnya pun ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara. Beberapa saat kemudian mereka dibebaskan oleh bibit cas yang selama ini merawat mereka. Setibanya di rumah, Hero langsung menuju ke komputer untuk mencari pertarungan robot ilegal lainnya. Di sini Tadashi menegurnya dan berusaha untuk mencegahnya, tapi Hero tidak mempedulikannya. Tadashi pun bersedia mengantarkannya ke lokasi taruhan robot tersebut. Namun ternyata Tadashi malah membawa Hero ke San Francisco Institute of Technology tempat Tadashi kuliah dengan alasan ingin mengambil sesuatu. Tadashi mengajak Hero masuk ke kampusnya untuk menunjukkan suasana lab dan memperkenalkan Hero kepada teman-temannya di klub kutu buku mereka adalah Gogo Tamago, gadis tomboy yang tertarik dengan mesin dan kecepatan. Wasabi dengan penelitiannya berbahan resik plasma yang bisa memotong apapun. Honey Lemon, gadis yang gemar mencampur bahan kimia untuk menciptakan reaksi kimia baru yang lebih inovatif. Dan yang terakhir adalah Fred, maskot kampus dengan pakaian monsternya. Si Fred ini sebenarnya enggak ngerti sains, ia cuma tertarik dengan komik dan memimpikan suatu saat nanti menjadi seorang hero. Setelah berkenalan, Tadashi lalu mengajak Hero masuk rumah tempatnya meneliti. Di sini Tadashi secara sengaja membuat Hero berteriak dan membuat lengannya kesakitan yang ternyata membuat sebuah box berwarna merah terbuka ini. Dia adalah Baymax, sebuah robot pendamping kesehatan pribadi atau robot perawat yang akan bereaksi ketika seseorang berteriak kesakitan. Baymax selalu memindai Hero dan menemukan luka lecet pada lengannya. Tadashi pun menjelaskan bahwa Baymax ini merupakan robot pendamping kesehatan yang diprogram lebih dari 10.000 prosedur medis dalam sebuah chip yang ditanamkan di dada atas bagian kiri. Berbeda dari gambaran robot pada umumnya, Baymax ini terbuat dari bahan flanel yang nyaman dan bisa dipeluk. Si Baymax ini akan berhenti melakukan perawatannya sampai orang yang dirawat itu menyampaikan rasa puas akan pelayanannya ketika sedang asyik ngobrol. Tiba-tiba seorang memotong pembicaraan kakak beradik. Itu ya ternyata adalah Profesor Roberta Callaghan. Ia merupakan penemu sistem magnetik dan hukum robotik. Karena ketertarikannya pada robot, Profesor menawari Hero untuk masuk ke San Francisco Institute of Technology tanpa melihat usianya yang masih terlalu muda untuk menjadi seorang mahasiswa keesokan harinya. Tadashi menjelaskan pada Hero Hamada bahwa tahun Francisco Institute ini mengadakan pameran karya mahasiswa. Karya yang membuat Profesor Callaghan terkesan akan terpilih untuk masuk menjadi mahasiswa. Karena idenya setak, Tadashi mengangkat Hero secara terbalik agar dia mendapatkan ide yang lebih fresh. Di momen inilah Hero melihat Megabot dan tiba-tiba ide pun terlintas. Hero bergegas langsung ke garasi untuk bekerja dan akhirnya berhasil membuat ribuan unit benda kecil berwarna hitam. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di atas panggung Hero mempresentasikan alat kontrol di kepalanya, kemudian mengeluarkan dan menunjukkan benda kecil berwarna hitam dari saku jaketnya. Harus menjelaskan mikrobot ini memang tidak akan berguna jika hanya satu, namun jika digabungkan dengan mikrobot lainnya akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Hal ini malah membuat pengunjung pameran mulai merapat ke panggung menyaksikan apa yang sedang dipresentasikan oleh Hero. Lewat karyanya semua orang yang menyaksikan presentasinya tersebut sangat takjub, termaksud Mr. Clay yang merupakan presiden dari Tech Company. Accomplished by one person. Transportation. Microbots can move anything
Selesai presentasi, Mr. Krang mendekati Hero untuk melihat karyanya dan menginginkan Microbot untuk berada di pabriknya. Dan belum sempat Hero mengiyakan tawaran Tuan Krang, Profesor Callaghan datang. Meski sempat ditawari uang dalam jumlah yang sangat besar, Hero memutuskan tidak menjual merek robotnya. Tadashi kemudian meminta Krang mengembalikan Microbot adiknya. Setelah kepergian Mr. Krang, Profesor Kalau akan memberikan Hero amplop yang berisikan formulir pendaftaran masuk menjadi mahasiswa dari From Tokyo Institute of Technology ketika hendak merayakan keberhasilannya atas penemuan yang diterimanya Hero dilamar. Tersebut tiba-tiba alarm gedung berbunyi. Tadashi dan Hero kemudian berlari menuju gedung. Di sana mereka menyaksikan orang-orang berhamburan keluar yang ternyata gedung pameran tersebut terbakar. Mengetahui Profesor Callaghan masih berada di dalam gedung yang apinya semakin membara, Tadashi nekat untuk masuk menyelamatkan sang profesor. Gedung tersebut meledak saat setelah Tadashi memasukinya dan Tadashi dinyatakan tewas dalam peristiwa tersebut. Atas kejadian itu, Hero menjadi pendiam nih dan mengasihkan diri dalam kamarnya setelah kematian kakaknya tersebut. Di sini tidak sengaja Hero menjatuhkan megabotnya dan mengenai kakinya. Rupanya hal tersebut mengaktifkan Baymax robot ciptaan kakaknya yang langsung meminta Hero untuk melakukan perawatan. Namun Hero menolak nih dan memaksa Baymax untuk menyusut lagi. Tapi upaya tersebut tidak berhasil, malah justru membuat Hero terjatuh ke bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur tersebut Hero menemukan sebuah mikrobotnya yang aktif. Awalnya dia ngerasa aneh nih karena mikrobotnya akan tertarik dengan mikrobot lainnya. Sementara mikrobot tersebut adalah satu-satunya yang tersisa. Karena penasaran, Baymax kemudian memindai mikrobot tersebut. Hero yang sedang asik dengan robotnya dan si Baymax mencari tahu sendiri kemana mikrobot itu akan pergi. Akhirnya Hero segera menyusul dan membawa mereka berdua ke suatu gudang yang sudah lama ditinggalkan. Di sana dia menemukan seseorang menggunakan mikrobot ciptaannya dalam jumlah yang sangat banyak ketika akan menyelidiki. Tiba-tiba seseorang mengaktifkan dan mengendalikan semua mikrobot untuk menyerang Hero dan Baymax dengan susah payah. Akhirnya mereka bisa meloloskan diri. Take it down! Punch it! Dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Polisi tidak yakin atas laporan tentang dirinya yang diserang oleh sosok misterius bertopeng dan meminta Hero untuk menuliskan nomor telepon orang tuanya agar bisa meneleponnya dan menjemput mereka. Saat itulah Hero dan Baymax menghilang dari hadapan polisi. Di kamarnya ketika Baymax dimasukin ke box untuk dicas, tiba-tiba Baymax memanggil nama Tadashi yang membuat Hero kaget dan terbangun. Melihat mikrobotnya, Hero tiba-tiba berasumsi nih bahwa kebakaran yang mengakibatkan Tadashi meninggal sepertinya bukanlah sebuah kecelakaan murni. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menangkap pria bertopeng tersebut. Di sini Hero kemudian membuat kostum berbahan serat karbon untuk Baymax dan memasangkan chip petarung di tubuhnya yang telah dia download. Merasa Baymax sudah siap setelah training. Yes! Gummy bears! Tiketnya mereka pun keluar menuju gudang tua yang didatanginya di siang hari. Bermodalkan mikrobot sebagai petunjuk, Hero dan Baymax terus mencari si topeng kabuki dan tanpa mereka sadari sebuah mobil senjata mengikutinya. Kemudian muncul bayangan dari dalam laut dan dengan jelas terlihat si topeng kabuki yang membawa sebuah benda berlambangkan burung walet. Di saat Baymax bereaksi, tiba-tiba Hero dikejutkan dengan kehadiran teman-temannya yang ternyata telah mengikutinya dari tadi. Si topeng kabuki kemudian muncul memegang sebuah peti kemas membuat Hero dan teman-temannya kaget bukan main. Hero pun menyuruh teman-temannya untuk pergi dan setelah itu meminta Baymax untuk menangkap si topeng kabuki. Namun apa yang Hero harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Baymax muncul dengan cara melayang dari langit. Mereka pun memutuskan untuk melarikan diri. Si topeng kabuki ini terus mengejar mereka. Tiba-tiba Wasabi menghentikan mobilnya tanpa alasan. Kekesalan mereka tidak terbendung nih ketika Wasabi malah menyalakan lampu seng. Di sini Hero kemudian mengambil alih kemudi karena kesal dengan Wasabi yang terlalu taat aturan berkendaraan di saat-saat genting seperti itu. Setelah terjebak dari kepungan mikrobot ya, akhirnya mereka berhasil lolos namun tercebur ke dalam laut.
Dan sekali lagi si Baymax segera menolong mereka dan menariknya ke atas dalam keadaan basah kuyup dan kedinginan. Keenam sahabat ini akhirnya tiba di rumah Fred. Hero kemudian memperlihatkan gambar burung walet yang dia lihat sebelumnya kepada teman-temannya dan bertanya adakah yang mengetahui lambang tersebut. Dan Fred kemudian berteori ini bahwa Tancred adalah pelaku si topeng Kabuki karena selama ini dialah yang sangat menginginkan mikrobotnya. Tapi di sini Hero masih tidak yakin. Di saat sedang kebingungan, Baymax berujar bahwa orang tersebut memiliki golongan darah AB. Hero kemudian memiliki ide memperbarui teman-temannya dengan membuat kostum superhero dan senjata mereka masing-masing. Di sini Honey Lemon dibuatkan senjata berupa bola-bola yang berisi bahan kimia. Gogo dengan noda cakramnya, kemudian Wasabi dengan pisau plasma, dan Fred dengan kostum monster yang elastis dan juga bisa menyemburkan api. Di sini Hero juga memperkenalkan Baymax versi 2-nya dengan senjata berupa tinju roket yang bisa kembali. Dan untuk membuat teman-teman yang bertambah takjub, Baymax mengeluarkan sayapnya dan selanjutnya Hero naik ke belakang Baymax dan memerintahkannya untuk terbang dan mereka pun meluncur. Hey, big guy. Too much fun! No, back off! Back off! No! Ah, baby! Hero kemudian meminta Baymax untuk mengaktifkan sensor supernya yang memindai seluruh kota dan sekitarnya. Baymax menemukan kecocokan dan menunjukkan sebuah pulau di seberang Hero, dan teman-temannya memutuskan berangkat menuju pulau tersebut dan mendarat di sebuah lokasi gedung yang disegel oleh pemerintah. Karena kaget, mereka berteriak dan mengeluarkan semua senjata mereka. Yang lucunya ternyata itu adalah seekor burung merpati. That was a bird. Akhirnya masuk ke dalam sebuah lab yang kelihatannya sudah tidak terpakai lagi. Namun akibat konstruksi bangunan tersebut, sensor Baymax tidak berfungsi dengan baik. Di dalam sebuah ruangan kontrol, Hero membuka monitornya. Monitor tersebut berisi beberapa video yang memperlihatkan Mr. Cream memperkenalkan proyeknya yang bernama Salon Spiro kepada seorang jenderal dan beberapa orang lainnya. Video ini ternyata adalah proyek percobaan teleportasi gagal yang menyebabkan seorang pilot wanita tewas akibat dari kecerobohan Mr. Kree sendiri yang tetap bersikeras melanjutkan percobaannya dan tidak memberitahu ketidakstabilan energi di mesin teleportasinya. Akibat kecelakaan tersebut, pulau dan laboratorium pun ditutup oleh pemerintah. Dan tiba-tiba dari arah belakang si topeng Kabuki muncul dan menyerang mereka. Hero meminta teman-temannya mengambil pemancar pengendali mikrobot di balik topeng Kabuki. Super jump! Falling hard! Right behind you! For real, what is the plan? Proyek keras mereka ternyata berhasil setelah Hero menghempaskan musuhnya dan membuat topengnya terjatuh. Hero segera mengambilnya dan rupanya orang di balik topeng tersebut adalah Profesor Callahan yang ternyata selamat dari kejadian kebakaran setelah mikrobot milik Hero dicuri olehnya. Mengetahui Tadashi mati dengan sia-sia, Hero pun menjadi marah dan memerintahkan Baymax untuk membunuh Profesor. Lalu Hero membuka port akses kemudian mengambil chip perawatan Baymax dan melemparkannya. Seketika itu membuat Baymax menjadi mesin pembunuh yang mengincar Profesor. Di sini teman-teman Hero segera mencegah Baymax, namun berkali-kali gagal. Pada akhirnya Honey Lemon memasukkan chip perawat Baymax dan membuatnya kembali normal. Di sini Profesor dan segera mengambil topeng Kabuki yang terlepas dari tangan Hero dan melarikan diri dengan mikrobot. Hero marah dan kecewa kepada teman-temannya yang menghalangi Baymax menangkap Profesor.
Dia dan Baymax segera pulang untuk memperbaiki sensor pemindai Baymax yang telah rusak. Setelah memperbaiki pemindai Baymax, Hero mencoba kembali membuka chip perawatnya, namun diblok oleh Baymax. Baymax berusaha menenangkan Hero dengan menampilkan video tentang tes Tadashi terhadap Baymax yang berkali-kali gagal, dan terus berusaha hingga akhirnya berhasil. Melihat usaha Tadashi dalam menciptakan Baymax membuat Hero menyadari bahwa membunuh Profesor Callaghan sebenarnya bukanlah hal yang diminta oleh Tadashi. Your personal healthcare companion. I knew it! I knew it! I knew it! That's all for now. I am satisfied with my care. Di sini teman-teman Hero pun akhirnya datang dan berjanji kepada Hero untuk membantu menangkap Profesor Callaghan dengan cara yang benar. Selanjutnya Honey Lemon menunjukkan kembali video yang belum selesai mereka tonton di laboratorium tadi. Dalam video tersebut akhirnya mereka mengetahui bahwa sang pilot yang terjebak dan menjadi korban portal teleportasi itu adalah anak dari Profesor Callaghan. Mereka pun berkesimpulan bahwa Profesor pengen balas dendam kepada Mr. Cray atas kematian putrinya. Di suatu pagi yang cerah, di sebuah gedung tampak Mr. Cray berpidato dalam pembukaan pabriknya. Namun belum beberapa lama tiba-tiba ribuan mikrobot bermunculan dari atas gedung yang membuat para tamu yang hadir berhamburan. Dan ternyata Profesor Callaghan lah yang mengontrol mikrobot tersebut, kemudian menangkap Craig dan juga mesin teleportasi ke atas gedung untuk menyatukannya, lalu menopangnya, sehingga mesin tersebut aktif. Perlahan-lahan benda yang ada di sekitarnya mudah tersedot dan masuk ke dalam portal. Hal ini dilakukan oleh Profesor sebagai bentuk balas dendamnya dengan cara yang sama. Seperti anaknya yang tersedot ke dalam portal, Hero dan teman-temannya akhirnya datang dan berusaha mencegah Profesor untuk bertindak lebih jauh karena rasa dendam yang membara akibat kehilangan putrinya. Profesor tidak mempedulikan Hero dan langsung menyerang mereka. Setelah melalui pertarungan yang cukup melelahkan, Hero menemukan cara untuk mengalahkan Profesor, yaitu dengan membiarkan semua mikrobot tersedot ke dalam portal. Lemon akhirnya melemparkan bola kimianya dan si Fred menyemburkan api sehingga menimbulkan asap yang banyak dan membuat penglihatan Profesor terbatas. Hal ini membuat Profesor tidak menyadari bahwa Hero sedang menghancurkan mikrobot dari bawah agar semuanya bisa terhisap masuk ke portal. Baymax dengan mudah mengambil topeng Kobuki dan menghancurkannya sehingga semua mikrobot tidak bisa dikendalikan lagi. Mesin teleportasi pun jatuh dan menghantam tanah, namun masih tetap aktif dan terus menyedot benda-benda di sekitarnya. Hero kemudian bertanya kepada Mr. Cray bagaimana cara menghentikan mesin tersebut. Namun mesin itu memang tidak bisa dihentikan karena penahan medan magnetnya telah rusak. Lalu Baymax kemudian menunjuk ke arah portal dan mendeteksi tanda kehidupan dari Abigail, putri Profesor Callaghan. Hero pun memutuskan masuk ke dalam portal bersama dengan Baymax untuk mencari dan menyelamatkan Abigail. Dan benar aja ternyata Abigail ada di dalamnya dan tampak sedang tertidur pulas. Di saat mereka sedang berupaya keluar, Baymax berusaha mendorong Hero dengan tinjunya agar dapat keluar dengan selamat. Sedihnya nih, di sini Baymax meminta Hero untuk mengucapkan kata puas akan pelayanannya, namun si Hero menolak hal tersebut karena dengan mengucapkan kata itu Baymax akan nonaktif dan tinggal di dalam portal selamanya. Hero tidak ingin kehilangan Baymax dan mengingat waktu yang semakin sempit, akhirnya dengan perasaan sedih yang mendalam, Hero memeluk Baymax dan mengucapkan kata puas atas pelayanannya. I'm satisfied with my care. Bersama dengan itu, tinju roket ditembakkan dan Baymax terpental lebih dalam. Sementara Hero memegang kapsul meluncur keluar portal. Beberapa saat kemudian portal pun meledak. Sementara Hero selamat mendarat dengan Abigail, namun Baymax tidak ada. Kemudian ambulans pun datang untuk memberikan perawatan kepada Abigail yang sudah kembali sadar dan membawanya ke rumah sakit. Sementara Profesor Callaghan ditahan oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena aksi heroik mereka. Hero dan teman-temannya menjadi headlines berita di TV. Singkat cerita nih, di suatu siang di dalam ruangan kerja Tadashi, Hero mengambil tinju roket Baymax dan melihat sesuatu di dalamnya. Rupanya itu adalah chip perawat Baymax yang mengandung semua personalita banyak yang telah dibuat oleh Tadashi. Bermodalkan si perawatan tersebut, Hero pun membuat kembali Baymax dan dengan harap-harap cemas Baymax akhirnya aktif dan menyapa Hero kembali. Hello, hero. Kemudian berbekal kostum superhero, akhirnya Hero Hamada, Baymax dan teman-temannya bisa melindungi orang banyak dengan harapan untuk memenuhi harapan Tadashi untuk membantu orang banyak. Dan film ini pun berakhir. Nah, itu dia cerita dari film Big Hero 6 guys. Gimana guys filmnya, dan tertarik untuk menonton ulang? Dan film ini mengajarkan sebuah kegigihan untuk mencapai yang kita impikan guys. Semoga kalian suka sama videonya ya. Gue di sini mau pamit dulu dan sampai ketemu di videoku selanjutnya. Terima kasih banyak, see you.
Go!